Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Lutfi. Di sini akan membuat video tentang analisis sentimen NLP. Jadi yang pertama, apa sih analisis sentimen? Jadi analisis sentimen adalah proses menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami NLP, analisis teks, dan linguistics computation untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan mengklasifikasikan sentimen atau opini yang terkandung dalam bahasa sebuah teks. Tujuan utama dari analisis sentimen adalah untuk menentukan apakah sikap atau opini yang diekspresikan dalam teks tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Yang selanjutnya, mengapa sih analisis sentimen itu penting? Jadi analisis sentimen penting itu karena memberikan wawasan yang berharga tentang persepsi, opini, dan emosi yang diekspresikan dalam berbagai bentuk komunikasi seperti ulasan produk, media sosial, survei pelanggan, dan artikel berita. Yang selanjutnya untuk topik judul saya yaitu kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan terhadap ancaman agrikultural leader negatif atas lahan di Jawa Barat. Untuk pertama pendahuluan, dalam era digital saat ini media sosial telah menjadi platform utama bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi pengalaman, berinteraksi dengan orang lain dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif di Indonesia pada tahun 2023. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, analisis sentimen di media sosial menjadi semakin penting bagi perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat merespon suatu produk, layanan, atau isu tertentu melalui pemantauan dan pengolahan data yang berasal dari platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Jadi selanjutnya metode Kimens merupakan salah satu teknik clustering yang populer dalam analisis data. Dalam konteks analisis sentimen, Kimens dapat digunakan untuk mengelompokkan teks atau komentar berdasarkan sentimen yang terkandung di dalamnya, seperti positif, negatif, atau netral. Dengan menggunakan algoritma ini, peneliti dan praktisi dapat dengan cepat mengidentifikasi pola dan tren dalam data, serta mendapatkan wawasan yang berharga tentang persepsi publik terhadap suatu topik. Sebagai contoh, penelitian oleh Prabowo dan Telma pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan Kimens dalam analisis sentimen di Twitter dapat mengidentifikasi reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah secara efektif. Namun, meskipun Kimens itu memiliki banyak keuntungan, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan yaitu pemilihan jumlah klaster yang tepat yang dapat mempengaruhi hasil akhir analisis. Selain itu, Kimens juga sensitif terhadap outlier yang dapat mengganggu proses clustering. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang metode ini dapat bagaimana cara mengoptimalkannya sangat penting untuk mencapai hasil akurat. Yang selanjutnya untuk metode Kimens adalah metode clustering yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Algoritma ini bekerja dengan cara menentukan sentroid dari setiap klaster dan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke sentroid tersebut. Jadi proses ini dilakukan secara iteratif hingga konvergensi tercapai, yaitu ketika tidak ada perubahan signifikan dalam pengelompokan data. Dalam konteks analisis sentimen, Kimens dapat digunakan untuk mengelompokkan komentar atau ulasan berdasarkan sentimen yang terkandung. Misalnya, dalam penelitian oleh Putri dan Hidayat 2023, Kimens diterapkan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap produk smartphone terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas
ulasan bersifat positif, tetapi terdapat juga sejumlah ulasan negatif yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Dengan demikian, Keynes tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi sentimen secara keseluruhan, tetapi juga memberikan wawasan tentang aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki. Namun, pemilihan jumlah klaster yang tepat merupakan tantangan utama dalam penggunaan Keynes. Jika jumlah klaster terlalu sedikit, informasi yang diperoleh mungkin tidak cukup mendetail. Sedangkan jika terlalu banyak, dapat menyebabkan overfitting. Jadi dalam praktiknya, peneliti seiring menggunakan metode Elbow atau Silhouette untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Sebagai contoh, penelitian oleh Nugroho dan Wiyanto pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan metode Elbow dalam analisis sentimen di Twitter menghasilkan 3 klaster yang relevan, yaitu positif, negatif, dan netral. Selain itu, perlu dicatat bahwa Keynes hanya dapat digunakan untuk data numerik ya. Oleh karena itu, sebelum menerapkan algoritma ini, data teks perlu diubah menjadi representasi numerik melalui teknik seperti TF-IDF atau word embeddings. Dalam studi oleh Lestari dan Prasetyo 2022 menjelaskan bahwa penggunaan TF-IDF memberikan hasil yang lebih baik dalam analisis sentimen dibandingkan dengan metode tradisional lainnya. Dengan memahami teori dasar Keynes dan tantangan yang dihadapinya, peneliti dapat lebih siap untuk menerapkan metode ini dalam analisis sentimen pada media sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan wawasan yang berarti ya bagi pengambil keputusan. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan ya, dari mulai pengumpulan data, pembersihan data, hingga penerapan algoritma yang mengelompokkan sentimen. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai platform media sosial yang dapat dilakukan melalui API atau teknik web scraping. Setelah pengumpulan data dari Twitter menggunakan API dapat menghasilkan ribuan tweet dalam waktu singkat yang sangat berguna untuk analisis sentimen. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pembersihan data. Pembersihan data mencakup penghilangan karakter khusus, stop word, dan duplikasi. Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah data yang relevan dan berkualitas, dalam penelitian oleh Budi dan Sari 2022, penulis menekankan pentingnya tahap ini karena data yang tidak bersih dapat mengakibatkan hasil analisis yang tidak akurat. Selain itu, proses ini juga mencakup normalisasi teks, seperti pengubahan semua huruf menjadi huruf kecil untuk menghindari ambiguitas. Selanjutnya, setelah data dibersihkan, langkah berikutnya yaitu representasi data dalam bentuk numerik. Teknik yang umum digunakan untuk ini adalah TF-IDF ya, atau word embeddings. Dalam penelitian oleh Indah dan Santoso tahun 2021, penggunaan TF-IDF terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi analisis sentimen dibandingkan dengan metode lain, karena dapat memberikan bobot yang lebih pada kata-kata yang muncul dan relevan. Seterusnya, setelah data siap, algoritma Keynes dapat diterapkan untuk mengelompokkan data berdasarkan sentimen yang terkandung. Proses ini melibatkan pemilihan jumlah klaster yang tepat dan iterasi untuk menemukan centroid yang optimal. Hasil dari analisis ini dapat diinterpresentasikan untuk memahami bagaimana masyarakat merespon isu tertentu. Akhirnya, hasil analisis sentimen perlu disajikan dalam bentuk visualisasi untuk memudahkan pemahaman. Visualisasi dapat berupa grafik atau diagram yang menunjukkan distribusi sentimen dalam setiap klaster. Dengan cara ini, pemangku kepentingan dapat dengan cepat memahami persepsi publik
dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Yang selanjutnya kesimpulan. Jadi penggunaan Keynes dalam analisis sentimen di media sosial menunjukkan potensi yang besar memberikan wawasan berharga bagi pengguna perusahaan dan organisasi. Dengan kemampuan untuk mengelompokkan data berdasarkan sentimen, Keynes memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan terarah terhadap respon masyarakat terhadap produk, layanan, dan isu-isu tertentu. Meskipun ada tantangan dalam pemilihan jumlah klaster dan sensitivitas dalam outlier, dengan pendekatan yang tepat, Keynes dapat memberikan hasil yang akurat. Dari berbagai studi kasus yang telah dibahas, terlihat bahwa analisis sentimen dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari reaksi terhadap produk baru hingga mengevaluasi kebijakan pemerintah. Hasil analisis ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan informasi yang berharga untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan organisasi untuk mempertimbangkan penggunaan analisis sentimen berbagai strategi pemasaran dan komunikasi mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.